Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Yang A di sini apa kemarin? Magma, ya. A magma, X ini apa? Mengalami proses pendinginan, kemudian jadi batuan B. Batuan B apa? Irsal, batuan apa? Batuan beku ya, batuan beku. Kemudian mengalami proses Y. Y apa di sini Y? Selamat datang, Fatih, Hisam. Apa Y di sini? Proses apa? Erosi. Erosi. Sebelum erosi sebenarnya apa? Ada proses pelapukan. Ya, ada proses pelapukan, kemudian erosi, kemudian apalagi transportasi. Transportasi. Ya, intinya Y ini proses eksogen yang terjadi di batuan. Gitu. Baru kemudian dia tertransport menjadi sedimen. Kemudian ada proses lagi E di sini. Apa E di sini? Tadi Indonesia apa? Yang E kemarin apa ini di sini? Yang E. Dia dia apa? Diagenesa. Diagenesa atau diagenesis. Diagenesa ya. Diagenesa. Setelah mengalami diagenesa baru menjadi batuan sedimen. Oke. Kemudian di sini ada batuan metamorf. Proses apa aja dari ini di sini? Dari batuan apa aja? Bisa dari batuan beku, batuan sedimen, ataupun batuan metamorf sendiri. Ketika dia mengalami proses D. Apa proses D di sini? Meta, Metabolisme. metamorf, Mas. metamorfisme. Metamorfisme. Oke. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari itu batuan beku. Kemarin udah sempat ya bahas terakhir itu tentang pembentukan magma ya di sini. Pembentukan magma. Magma apa? Bedanya magma sama lava apa, teman-teman? Lava X magma. Bedanya apa nih? Magma sama lava. Fatih, pernah dengar ya mesti ya? Lava, magma. Ayo, apa? Tempat eh, tempatnya ini yang membedakan. Ada yang di luar permukaan, ada yang di dalam permukaan. Mana yang di luar permukaan? Yang di permukaan. Yang lava atau yang magma? Magma. Yang di luar. Magma atau lava? Lava atau magma? Jadi lava itu yang di luar, ya atau di permukaan. Ini di permukaan. Magma itu di dalam permukaan, di dalam bumi. Gitu. Itu magma. Jadi kalau gunung meletus itu mengeluarkan apa? Lava. Hasilnya lava. Gitu. Kalau dia masih di dalam, dia magma. Gitu. Nah, magma, jadi ini sebenarnya sama, cuman istilahnya dia yang dibedakan dia tempat keluarnya itu di mana? Apakah di dalam apa di luar? Apa pokoknya kalau magma udah sampai permukaan dia disebut lava.
Gitu. Nah, lava ini tempat terbentuknya ada di mana? Nah, ini yang pertama ada di zona divergen di sini. Di zona divergen. Zona divergen itu apa? Contohnya di MOR atau Mid Oceanic Ridge. Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Mid Oceanic Ridge. Apa baru dengar ini? Mid Oceanic Ridge. Dan yang kedua, di sini di zona hotspot. Ini hotspot. Jadi ada suatu titik di bumi yang tetap gitu ya. Dia lebih panas, bagian mantelnya itu lebih panas daripada sekitarnya. Sehingga apa? Dia bisa melelehkan batuan di situ. Ketika dia batuannya meleleh, dia akan menjadi cair, ya kan? Sehingga apa? Densitasnya akan menurun, lebih ringan daripada sekitarnya. Makanya dia naik, ya, naik ke atas. Magma ini naik ke atas. Gitu. Nah ini apa ini yang tanda panah kok dia gerak? Yang gerak ini lempeng, ya. Yang gerak itu lempeng. Jadi di sini kita apa ya? Mempercayai kalau kerak dan lempeng bumi itu bergerak dari teori tektonik lempeng, gitu. Sehingga di sini nanti semakin jauh dari titik hotspotnya, itu berarti dia pulau yang lebih tua. Jadi ini ketika dia magmanya keluar, dia akan membentuk pulau, pulau gunung gitu. Contohnya di mana? Di Hawaii. Ya, contohnya di Hawaii, kepulauan-kepulauan Hawaii. Jadi di sana semakin jauh dari titik hotspotnya, itu dia pulaunya yang paling tua, lebih tua, gitu. Nah, titik hotspotnya yang mana? Titik hotspotnya itu berarti gunung yang masih aktif sekarang. Itu yang di hotspot. Kemudian yang ketiga itu di mana dia? Zona ini ada dua lempeng yang saling bertumbukan. Lempeng apa? Lempeng samudra sama lempeng benua. Ya, ketika ada dua lempeng di sini yang saling bertumbukan, lempeng mana yang tenggelam? Lempeng yang lebih berat, yaitu lempeng samudra. Gitu. Kenapa dia bisa lebih berat? Karena di sini batuannya tersusun oleh batuan-batuan basalt. Ya densitasnya sekitar 3,3. Sedangkan untuk lempeng benua itu densitasnya sekitar 3. Lebih berat mana? Lebih berat yang lempeng samudra. Makanya dia menunjam ke bawah. Ya, dia menunjam ke bawah. Nah, semakin turun ke bawah, dia akan mengalami pemanasan. Ya, semakin ke bawah lagi akan terpanaskan terus hingga mencapai titik lelehnya. Jadi mineral-mineral yang ada di dalam batuannya mencapai titik lelehnya di sini, di suatu titik. Sehingga akan membentuk magma, terbentuk magma di sini. Nah, magma ini nanti dia akan punya densitas yang lebih ringan dibandingkan sekitarnya dan semakin dalam tekanannya di sekitarnya itu kan semakin besar. Jadi dia nekan. Akibatnya apa? Magma ini naik ke atas, naik ke permukaan, membentuk deretan pegunungan, ya, deretan pegunungan. Gitu. Nanti hasilnya bisa volcanic arc atau island arc, gitu. Volcanic arc atau busur kepulauan, busur-busur kepulauan kayak gitu. Nah, contohnya di mana? Jawa gitu. Jadi bagian selatan Jawa sampai Sumatera, Bali, Lombok. Nah, itu hasil subduksi ini di sini. Gitu. Sehingga nanti juga banyak terbentuk gempa dan semacamnya. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Dapat diterima, teman-teman? Bisa, Pak. Saya. Oke. Next. Nah, kenapa kita bahas magma di sini? Karena magma ini apa? Sebelum dia jadi batu apa membeku, jadi batuan beku, itu magma dulu, gitu. Makanya kita pelajari magmanya dulu. Di mana sih dia terbentuk? Efeknya apa? Jadi kita juga bisa tahu batuan beku itu nanti
di mana aja gitu. Jadi nggak semuanya bisa kita temukan batuan beku. Misal kayak kita di daerah kalau Jawa Barat mana ya? Pantai gitu misal. Ya belum tentu kita akan menemukan batuan beku kalau nggak ada gunung gitu. Nggak ada lava yang keluar dari situ gitu. Di mana kita bisa nemuin batuan beku? Ya mungkin mungkin kalau di Jawa Barat daerah Bandung misal, daerah pegunungan-pegunungan, daerah gunung-gunung yang mana di situ terbentuk magma. Oke, next. Di sini magma ada sebutan magma primer atau magma utama gitu ya. Magma primer itu maksudnya magma yang apa ya magma primer tuh? Magma primer ini kayak magma induk. Jadi magma yang belum terubah ya. Jadi magma yang masih alami gitu, masih asli. Nah, magma ini dia sifatnya berubah. Komposisinya bisa berubah. Kenapa kita bahas ini? Karena nanti akan menghasilkan batuan bekunya. Misal, magma yang basah nanti akan menghasilkan batuan beku yang basah pula. Magma yang asam akan menghasilkan batuan yang asam juga. Namanya nanti akan beda. Mineralnya yang ada di situ juga beda. Gitu. Nah, di sini magma primer itu dapat berubah komposisinya menjadi beberapa variasi batuan beku. Gitu. Nah, perubahan-perubahan dari magma primer ini, modifikasinya itu ada di 3 proses utama. Yang pertama, fraksinasi kristalisasi. Fraksinasi kristalisasi, kedua asimilasi, ketiga itu percampuran magma. Fraksinasi kristalisasi itu gimana? Ini kayak fraksinasi kristalisasi ini sebutan lainnya mungkin apa namanya? Crystal settling gitu. Ini bisa dilihat di sini. Ini A, B, C. Yang gambar C di sini. Jadi dalam suatu magma, anggap ya ada suatu tubuh magma gitu ya di dalam bumi yang besar kayak gitu. Nah, di situ nanti magmanya akan uh, suhunya menurun. Misal yang awalnya 2000 derajat Celcius gitu misal. Kemudian turun di 1500. Kemudian turun di 1200. Nah, di 1200 itu nanti akan ada suatu mineral yang terbentuk duluan. Karena dia apa? Titik bekunya di suhu 1200 gitu. Misal dia mineral-mineral yang basah kayak olivin. Sehingga apa? Ketika dia terbentuk, dia akan menjadi padatan, ya. Dia akan kristal, ya. Jadi yang awalnya magma itu cair semua, kemudian dia terbentuk kristal, menjadi padatan, menjadi kristal, mineral. Sehingga apa? Dia akan terendapkan. Terendapkan dulu. Ya, terendapkan di sebelah turun ke bawah gitu. Bisa dianggapannya turun ke bawah karena gravitasi. Kemudian dia turun lagi 900 gitu misal. Nah, nanti akan lebih banyak lagi mineral-mineral yang terendapkan lagi. Yang titik bekunya itu di angka 900 gitu. Tapi kalau mineral yang titik bekunya itu di suhu 600, dia masih dalam bentuk cairan. Masih dalam bentuk solution, larutan magma di sini. Gitu. Dia belum menjadi kristal. Gitu. Efeknya apa di sini? Efeknya ketika mineral itu berurutan terbentuknya, maka yang terbentuk duluan itu adalah kristal atau mineral yang basah dulu. Jadi urutannya dari mineral basah dulu yang terbentuk, baru kemudian mineral menengah,
atau intermediate, kemudian ke mineral yang asam. Gitu. Ketika basa ini udah terbentuk, maka magma yang awalnya tadi itu basa, karena yang mineral basanya terbentuk mineral atau membentuk kristal, maka magmanya itu menjadi lebih asam. Jadi komposisinya itu lebih asam daripada yang awal tadi. Karena mineral yang basah udah terbentuk duluan, udah mengendap dulu. Gitu. Sampai sini agak bingung, apa bisa ditangkap? Ini konsep magmatisme di sini. Dapat diterima nggak? Insya Allah. Oke. Jadi intinya di sini magma itu mengalami apa ya, diferensiasi atau penurunan gitu. Ini untuk yang fraksinasi kristalisasi. Kemudian kalau asimilasi, asimilasi ini apa? Ini pencampuran magma dengan batuan yang ada di sampingnya. Di sini. Jadi batuan yang sampingnya ini dia akan meleleh, bercampur menjadi magma. Jadi yang magmanya mungkin awalnya basah, kecampur sama batuan yang di samping-sampingnya, maka dia sifatnya akan berubah, mendekati batuannya yang meleleh tadi. Gitu. Kemudian kalau magma mixing, ya dia percampuran dua sifat magma yang berbeda. Tuh. Nah, ini penjelasan lagi yang tentang fraksinasi kristalisasi. Ilustrasinya misal di sini di gambar A ada suatu magma A, ya. Suatu magma A kemudian dia naik ke atas kemudian membeku menjadi batuan beku dengan komposisi yang sama dengan magma yang A yang awal. Kemudian yang B di sini karena dia magma yang A tadi itu mengalami kristalisasi fraksinasi, menyebabkan mineral-mineral yang basah itu mengendap dulu, gitu ya. Jadi di sini mineral basah ini mengendap dulu. Misal di sini mineral olivin sama piroksen sama yang plagioklas Ca gitu ya, udah mengendap dulu. Nah, meninggalkan komposisi magma di sini yang lebih asam. Sehingga ketika dia keluar naik ke atas dan membeku, yang keluar tadi itu komposisinya komposisi magma B. Udah beda sama yang magma A. Yang A tadi lebih basah, yang B di sini lebih asam. Nah, kemudian yang C ini lebih asam lagi. Karena di sini juga terjadi kristalisasi fraksinasi lagi. Kristalisasi dan uh, kristal settling atau pengendapan kristal. Sehingga menyebabkan batuan atau magma yang keluar ke permukaan itu lebih asam lagi. Gitu. Nah, untuk membantu pemahaman tentang fraksinasi kristalisasi di sini, teman-teman harus paham tentang reaksi bawaan di sini. Paham dan hafal dari tabel di sini, tabel reaksi bawaan. Ya, reaksi bawaan. Jadi di sini ada dua macam reaksi bawaan, ada continue sama discontinue di sini. Yang continue yang mana? Kanan atau kiri? Continue yang kanan atau kiri? Ini Syam. Yang kiri, Pak. Yang kiri. Yang continue itu yang kanan. Jadi di sini continue, yang di sini discontinue. Yang kiri discontinue. Nah, di reaksi bawaan ini itu menggambarkan apa? Di sini menggambarkan titik lebur suatu mineral dan titik beku suatu mineral. Gitu.
Jadi di sini ada temperatur, ini suhu ya, ada suhu. Terus di sini ada nama-nama mineral. Ini mineral-mineral pembentuk batuan. Jadi harus hafal di apa mineral-mineral ini karena nama batuan hampir semuanya itu terbentuk dari mineral-mineral ini aja. Gitu. Kemudian yang bagian kanan ini nama batuannya yang terbentuk. Gitu. Misal nih di sini. Kalau temperatur ini umumnya di sini ya. Ini 1200, paling bawah ini sekitar 600 atau 700 derajat Celcius. Tengah anggap di sini 900 derajat Celcius. Gitu. Jadi intinya gimana? Olivin dia bisa terbentuk menjadi kristal itu di suhu 1200-an. Dia terbentuk. Kemudian piroksen mungkin di angka 1000. Dia bisa mulai terbentuk di situ. Kemudian amfibol mungkin sekitar 900. Biotit mika mungkin sekitar 850-an. Kayak gitu terus. Terus ke bawah. Sedangkan kuarsa di sini bisa terbentuk di suhu 600. Gitu. Nah, apa yang bedakan antara reaksi Bowen yang discontinue dan continue di sini? Nah, di sini mineral-mineral ini sebenarnya nama grup ya, kelompok mineral olivin, pyroxene, amfibol, biotit, gitu, sama plagioklas di sini. Yang membedakan antara discontinue dan continue di sini adalah reaksinya yang terjadi. Jadi kalau discontinue, dia itu terputus. Jadi olivin punya berdiri sendiri di sini, pyroxene berdiri sendiri di sini, amfibol berdiri di sini, dan biotit berdiri di sini. Jadi dia nggak nyambung antara olivin sampai biotit ini nggak nyambung. Jadi dia saling bertumpukan reaksinya, terbentuknya, suhu terbentuknya kayak gitu. Kok beda sama yang plagioklas di sini? Ya, karena dia satu kelompok ya plagioklas. Jadi di sini yang berubah itu di kationnya aja. Jadi yang paling atas di sini akan kaya dengan Ca, yang paling bawah di sini kaya akan Na gitu. Yang berubah di sini Ca sama Na-nya aja yang berubah. Makanya dia continue. Jadi mineralnya masih sama nih. Kelompok mineral plagioklas saja. Tapi berubah. Kalau dia pas basah, suhunya tinggi, dia yang akan terbentuk itu Ca-nya dulu. Ca-nya yang diambil dulu menjadi plagioklas. Jadi Ca-nya dihabisin dulu, baru nanti Na-nya sisa-sisa. Gitu ke bawah. Gitu. Baru yang kemudian di sini ada K-feldspar, muscovite mica, dan kuarsa. Oke. Untuk mineral plagioklas yang continue di sini, ini sebenarnya ada nama mineralnya namanya. Paling atas namanya apa? Yang kaya akan Ca. Pernah dengar anortit? Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Ini kalau saya ngapalin Abla OA gitu. Abla itu kalau dalam bahasa Turki kakak perempuan. Ini anortit yang kaya Ca, kemudian bitonit, labradorit, andesin, oligoklas, albit gitu, albit. Nah, yang paling atas dia kaya akan Ca. Jadi full 100% anionnya itu Ca. Kemudian bitonit dia lebih banyak Ca-nya dibanding Na-nya. Mungkin Na-nya sekitar 10 atau 5%. Terus semakin turun ke bawah itu semakin kaya akan Na-nya. Jadi yang albit ini Na 100%.
gitu. Misal nih, sebenarnya saya juga nggak terlalu hafal untuk rumus kimianya karena terlalu panjang. Kita cek ya. Olivin. Olivin, rumus kimianya apa? Coba teman-teman sambil nyari juga. Rumus kimia olivin. Apa rumus kimia olivin? Mg olivin ya, tak tulis ini ya. Mg Fe 2 SiO 4. Piroksin. Piroksin apa? Rumus kimianya. Apa coba? Fatih. Apa rumus kimianya? Sambil searching aja di Google nggak apa-apa. Piroksin apa? Rumus kimianya? XY Si XY SI Al AL Al2 2 O6 ya. X-nya di sini apa? X-nya bisa kalsium, natrium, dan besi. Atau mungkin magnesium, bisa mangan, bisa litium. Y-nya bisa kromium, bisa aluminium, bisa besi. Itu. Next, amfibol. Amfibol itu sebutannya juga hornblende. Tulisannya. Tulisannya hornblende. Eh ya ini tulisannya hornblende. Blende. Hornblende. Amfibol. Apa kalau amfibol hornblende ini? Rumusnya. Nanti kita apa? Kita lihatlah di situ nanti. Oh, ternyata ada perbedaannya rumusnya. Ini juga nanti apa ya? Mineral itu di sini. Ini disebutannya mineral silikat ya. Kemarin kita belajar tentang penggolongan mineral, mineral silikat itu yang ada Si-nya, ada SiO-nya, ada kation silikatnya. Nah, di sini nanti akan dibedakan ada mineral mafic sama mineral felsic gitu. Mafic itu mineral yang basah atau di sini mafic itu mineral-mineral yang basah yang ada di atas di sini ada olivin, pyroxene, amfibol kayak gitu. Sama mineral plagioklas yang Ca itu mineral mafic. Atau mungkin teman-teman pernah dengar komposisi lempeng benua itu dia kan apa? Ada silikat aluminium itu yang si sial gitu ya. Sial, silikat aluminium. Sedangkan untuk yang lempeng samudra dia sima atau silikat eh, magnesium gitu. Jadi di sini nanti untuk mineral-mineral yang di sini ada olivin pyroxene ini. Ini ada magnesium sama ferumnya, besi. Jadi dari olivin, pyroxene, amfibol, biotit itu ada magnesium sama besinya semua. Gitu. Makanya dia densitasnya juga besar. Gitu. Hornblende di sini apa rumusnya? CaNa MgFe Al5 AlSiO ESI8 O22. Tidak panjang ya untuk amfibol ini. Kemudian untuk plagioklas apa rumusnya? Plagioklas.
Nah, ini rumusnya untuk plagioklas yang mineral kontinu di sini itu dia punya range rumus. Jadi dari Na, Al, Si2O8, Si3O8 sampai CaAl, CaAl 2Si2O8. Nah, ini rumusnya hampir mirip. Yang berganti nanti apa? Na sama Ca-nya. Gitu. Jadi di sini nama-nama dari rumusnya ini, nama-nama dari mineral plagioklasnya. Misal anortit, berarti dia kayak akan Ca-nya. Jadi anortit itu rumusnya ini. CaAl2 Si2O8. Kalau bitonit gimana? Ya nanti ada Ca-nya, Ca-nya berapa, Na-nya berapa, kayak gitu. Dengan albit yang di sini, NaAl Si3O8 gitu. Sampai sini dapat diterima nggak? Dapat diterima? Fatih? Mufid? Insya Allah. Oke. Kalau kuarsa apa rumusnya nih di sini? Rumus kimianya kuarsa harus hafal nih kalau kuarsa nih. Si SiO2. O2 betul. SiO2. Kemudian ada, nah dari di sini ada mineral mika. Dari reaksi bawaan ini ada dua mineral mika. Apa aja? Ada biotit sama sama apa? Sama muskovit. Nah, di sini ada dua mineral mika. Muskovit sama biotit. Kemudian sebenarnya di sini juga ada feldspar juga. Ini plagioklas itu masuk ke dalam kelompok mineral besar namanya kelompok mineral feldspar. Ada juga di sini feldspar tapi dia K-feldspar. Nah, potasium feldspar. Nah, kalau ini penciri mineral asam. Sedangkan kalau plagioklas feldspar itu yang isinya Ca sampai Na aja. Kalau dia udah ada K-nya, ada potasiumnya atau kalium, itu berarti udah eh, asam gitu. Nah, next yang paling kanan ini jenis batuan. Nah, jenis batuannya. Kalau di sini ada ultramafik atau ultra basa, itu ada peridotit sama komatit. Peridotit itu yang kristalnya besar-besar. Jadi dia terbentuknya di dalam bumi, jauh di dalam bumi. Ini peridotit penyusun apa? Mantel bumi. Penyusun mantel bumi atau dia penyusun magma induk. Jadi magma awalnya ya dari sini, peridotit ini. Kemudian ada komatit. Komatit ini yang kristalnya, mineralnya itu halus, nggak kelihatan oleh mata. Tapi tersusun oleh mineral yang ultra basa, olivin, piroxen, sama plagioklas Ca. Itu. Kemudian turun lagi ada mafic atau basa. Batu ini apa? Ada gabro sama basalt. Gabro di sini yang kristalnya besar-besar. Basalt yang kristalnya kecil-kecil. Gabro dan basalt. Mineralnya apa aja? Ada olivin, piroxen, ada campuran hornblende-nya, ada biotit, gitu. Sama plagioklas yang uh, mungkin sekitar anortit, bitonit, labradorit. Gitu. Itu udah ada di situ. Kemudian turun lagi. Ada intermediate atau intermediate ini yang menengah ya. Ada diorit sama andesit. Diorit yang kristalnya besar, andesit yang kristalnya kecil. Kemudian ada felsic atau asam di sini. Granit yang kristalnya besar apa kecil? Kristalnya besar. Kalau riolit di sini kristalnya yang kecil. Nah, kenapa ini nanti dibedakan?
nanti akan kita pelajari ya tentang tekstur dan struktur di batuan. Nah, ini yang bedain itu teksturnya. Tekstur yang kristalnya kasar, kasar-kasar, besar-besar, dan tekstur yang kristalnya kecil-kecil, halus, nggak terlihat. Itu. Gitu. Nah, paling nggak teman-teman tuh hafal untuk batuan beku ya ini 8 di sini. 8 batuan beku ini paling nggak teman-teman paham di mana dia terbentuk dan lain-lain. Oke, next ya. Ini untuk reaksi Bowennya dan suhu terbentuk dari suatu mineral. Ini ada 1200 sampai 600, ada list mineral-mineralnya. Gitu ya. Ada Mg olivin, Mg pyroxene, ada amfibol, biotit, kuarsa, feldspar, dan muscovite. Nah, makanya kalau teman-teman pernah dapat soal gitu ya, kenapa mineral olivin itu nggak mungkin bertemu dengan mineral kuarsa dalam satu batuan? Itu kenapa? Kenapa? Raden Hisham. Karena dia itu kalsium, kalsium kayak akan basah, jadi nggak bisa bersatu. Oke, betul ya. Jadi karena kenapa? Lihat di sini. Suhunya olivin itu terbentuk di suhu berapa? 1100 sampai 1200. Kemudian dia mengendap, ya kan? Sedangkan kuarsa di sini terbentuknya di suhu 600 sampai 900-an. Gitu. Jadi suhunya di sini yang beda itu akan apa ya namanya? Ini bisa dilihat nih dari garisnya di sini. Dia itu keputus, ya kan? Antara kuarsa sampai si olivin itu terputus. Ini ya, ini kuarsa, cuman sampai sini aja, cuma sampai sini. Olivin itu juga cuma sampai sini. Jadi dia putus. Artinya dia nggak mungkin dia akan ketemu. Tidak ada fase dia terbentuk secara bersamaan. Gitu. Gitu ya. Jadi nanti kalau misal ada pertanyaan kayak gitu, teman-teman bisa jawab kalau paham konsepnya di reaksi Bowen ini. Jadi mineral basah itu nggak akan mungkin ketemu dengan mineral yang asam karena suhunya pembentukannya itu nggak bertumbukan. Gitu. Oke, next. Nah, setelah kita tahu nih komposisi mineral-mineralnya, kita pelajari tentang tekstur di batuan beku. Tekstur itu apa? Tekstur itu hubungan antar kristal. Jadi ketika magma itu tadi mengalami pendinginan, dia akan membentuk kristal. Nah, hubungan antar kristalnya di sini nanti akan membentuk teksturnya. Jadi ini hubungan antar kristal. Nah, tekstur ini dicerminkan oleh apa aja? Dicerminkan oleh tingkat kristalisasi, ukuran kristal, dan hubungan antar kristal di sini. Tingkat kristalisasi ini maksudnya apa? Apakah dia mengkristal secara sempurna atau enggak? Kalau enggak secara sempurna biasanya gimana? Kalau enggak secara sempurna, dia enggak membentuk kristal, tapi membentuk gelasan. Gitu. Contohnya yang enggak yang membentuk apa? Kristal secara tidak sempurna itu contohnya adalah batu obsidian. Kalau teman-teman pernah dengar. Obsidian tuh kayak dia kaca semua. Ya, coba. Mungkin teman-teman pernah dengar ya obsidian gitu.
Ya, dia bentuknya kaca. Ya, karena kenapa? Dia membeku secara apa? Secara sangat cepat. Jadi dia nggak ada waktu untuk membentuk kristal. Jadi bentuknya dia langsung kaca. Gitu. Kemudian kalau misal dia membentuk kristal kayak gimana? Misal granit atau riolit. Nah, dia membentuk kristal di sini. Ya, beda ya. Kelihatan beda nggak sama yang obsidian tadi? Kelihatan ya. Ini yang granit. Dia masih kelihatan tuh butiran-butirannya. Kalau yang halus namanya riolit. Nah, ini riolit. Dia nggak terlalu kelihatan ukuran kristalnya, tapi dia membentuk kristal. Karena dia cepat. Cepat tapi masih sempat membentuk kristal. Kalau obsidian dia cepat nggak sempat membentuk kristal. Tapi kalau yang granit dia membentuknya lambat, makanya terbentuk ukuran kristal yang besar-besar. Oke. Next. Nah, ini tingkat kristalisasi. Nah, tingkat kristalisasi nanti ada tiga istilah ya. Ada holokristalin, hipokristalin, sama holohialin. Holokristalin itu semuanya bentuknya kristal. Secara menyeluruh dia bentuknya kristal. Hipokristalin dia sebagian gelasan, sebagian kristal. Holohialin semuanya gelasan. Contohnya obsidian. Kemudian untuk ukuran kristal di sini ya udah kayak ukuran biasa gitu. Nanti ada dua dua istilah sebenarnya. Sebenarnya ada dua istilah. Oh, tiga istilah. Ada vaneritik, vanero. Vanero itu artinya dia terlihat gitu. Vanero. Vanero vaneritik itu kristalnya cukup kasar sehingga dia terlihat oleh mata. Nanti ada tiga macam, ada kasar, sedang, dan halus. Kasar itu di atas 5 mili, sedang 1 sampai 5, halus di bawah 1 mili. Sedangkan avanitik itu sangat halus, nggak bisa dilihat oleh mata telanjang. Jadi dia lebih kecil dari 0,05. Gitu. Itu avanitik. Jadi untuk vaneritik nanti yang di reaksi Bowen ini ini yang kiri ya. Nama batuan yang kiri semua, peridotit, gabbro, diorit, granit. Itu dia yang vaneritik ya. Jadi yang kasar. Ini vaneritik. Contohnya tadi apa aja? Ada granit, diorit, gabbro gitu ya. Itu. Kemudian kalau avanitik yang sangat halus. Nah, yang sangat halus. Contohnya apa? Ada riolit, andesit, sama basal. Gitu. Atau komatit juga. Komatit. Dan ini tadi apa? Yang paling basah, ultra basah apa namanya? Temennya komatit apa tadi? Apa temennya komatit? Yang ultra basah. Tapi yang vaneritik, yang kasar. Isel Levin, apa? Apa ini? Namanya? Peridotit. Ya, peridotit. Nah, itu. Nah, next. Yang ketiga adalah gelasan atau glasi. Yang nggak sempat menjadi kristal. Nanti contohnya adalah obsidian tadi. Obsidian.
di kaca gitu. Contohnya apa? Aliran lava. Nah, aliran lava bagian luarnya itu kan dia langsung bersentuhan sama atmosfer. Dia nggak sempat membentuk kristal. Nah, umumnya dia gelasan tuh. Tapi kalau bagian dalamnya biasanya umumnya dia avanitik gitu. Kemudian ada istilah lagi porfiritik. Nah, eh, berdasarkan keseragaman ukuran kristal. Nanti ada equigranular. Equi apa? Sama ya. Artinya apa? Seragam. Kemudian inequi, tidak sama. Berarti tidak seragam. Nah, equigranular itu yang faneritik sama afanitik tadi. Faneritik yang terlihat, yang afanitik nggak terlihat karena dia saking halusnya. Ini halus, ini kasar. Sedangkan inequigranular ini campur antara faneritik sama afanitik. Ini campur. Nanti dilihat dari apa? Dari dilihat mana yang lebih dominan. Apakah yang dominan itu faneritiknya ataukah yang dominan afanitiknya? Gitu. Itu namanya porfiritik kita nanti. Namanya porfiritik. Jadi dua ukuran kristal yang dominan. Kristal yang besar itu disebut sebagai phenokris. Misal di sini ada gambarnya nggak? Misalnya di sini. Ini yang besar itu disebut phenokris. Yang halus ini disebut ground mass atau massa dasar. Gitu. Oke. Kalau massa dasarnya afanitik itu disebut porfiroafanitik. Kalau massa dasarnya faneritik berarti dia disebutnya vaneroporfiritik. Nah, mungkin ini teman-teman kalau agak bingung, saya ilustrasikan. Yang pertama, equigranular. Equigranular ini anggap kayak gini. Nanti ada ukuran kristal yang beda-beda, tapi besar semua. Dan ukurannya hampir sama. Kayak gini ya. Ini kan terlihat semua. Tapi ini terdiri dari beberapa mineral. Ini yang apa? Ini vaneritik. Kemudian avanitik, ini yang halus. Nah, ini saya tandai titik-titik ya. Karena dia nggak terlihat. Tapi dia terbentuk kristal. Ini yang avanitik. Titik. Nah, kemudian ini equi ya. Equi granular. Kalau yang porfiritik gimana? Atau yang inequi granular? Anggap gini, yang porfiroavanitik berarti massa dasarnya halus. Anggap di sini ada beberapa mineral yang besar, ya. Massa dasarnya yang halus, yang titik-titik. Ini yang apa? Porfiroavanitik. Porfiroavanitik. Kalau yang vaneroporfiritik berarti gimana? Dia lebih banyak fenokrisnya. Massa dasarnya banyak yang eh, fenokris. Ini. Jadi ini vaneroporfiritik. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Oke. Ada yang ditanyain? Dapat diterima nggak untuk ini?
minum dulu. Dapat diterima? Insya Allah. Oke. Nah, ini untuk gambarnya ya. Ini ada gambar granit di sini. Granit berarti masuknya mana? Granit. Dia equigranular atau inequigranular? Apa di sini? Equigranular. Ya, equigranular. Yang mana? Faneritik atau afanitik? Faneritik. Faneritik. Kemudian yang di sini ada andesit nih di sini. Eh, Kayaknya andesit. Antara andesit atau gapro nih di sini. Misalnya ini andesit ya. Equigranular atau inequigranular? Ukurannya seragam atau enggak? Ini ukurannya seragam ya. Halus semua. Jadi dia equigranular. Halus semua berarti apa? Afanitik. Gitu. Ini riolit porfir ini. Riolit porfir. Di sini ukurannya beda. Bisa terlihat jelas ya. Ada fenokrisnya. Tapi yang banyak, yang dominan yang mana? Yang halus atau yang kasar? Yang dominan mana? Halus. Yang halus. Berarti dia apa? Inequigranular. Yang apa? Porfiroafanitik atau vaneroporfiritik? Fanero mungkin Pak. Yang porfiroafanitik. Ya, ini porfiroafanitik. Sedangkan di sini, ini masa dasarnya yang halus-halusnya, yang merah-merah. Ini yang lebih banyak. Sehingga eh apa ini ukurannya beda ya, ada yang besar ada yang kecil nih. Ini inequigranular, yang apa? Vaneroporfiritik. Oh, astagfirullah, kayaknya ada yang salah. Oh, gini. Porfiroafanitik, porfiroafanitik ini benar. Vaneroporfiritik itu masa dasarnya yang kasar. Maaf, ada yang salah. Vaneroporfiritik masa dasarnya kasar, tapi eh jadi ini kasar. Fenokrisnya itu lebih kasar lagi, lebih besar lagi. Jadi ilustrasinya kayak gini, tapi dianggap di sini dia eh, terlihat gitu. Jadi ukuran kristalnya terlihat. Kebayang nggak? Jadi mungkin kayak gini. Jadi ada merah-merah, tapi ada yang gede. Ini vaneroporfiritik. Jadi masa dasarnya itu fenokris semua. Masa dasarnya itu vaneritik semua. Gitu. Jadi salah ini. Nangkap ya? Jadi di sini ukurannya besar semua. Ini besar, ini juga besar. Kelihatan semua gitu loh. Oke. Next ke Oke. Next ke fabrik atau hubungan antar kristal. Di sini ada tiga macam. Ada panidiomorfik,
granular, ada hibidiomorfik granular, dan ada xenomorfik granular atau allotriomorfik granular. Ini apa yang bedain? Yang bedain bentuk kristalnya. Apakah euhedral, subhedral, atau anhedral? Apa itu? Euhedral, subhedral, anhedral. Euhedral itu kristalnya kalau dalam batuan beku itu dibatasi oleh kristal itu sendiri. Ini mencerminkan dia terkristal secara sempurna. Sedangkan subhedral dia sebagian dibatasi oleh mineral itu sendiri, sebagian dibatasi oleh mineral yang lain. Sedangkan yang anhedral ini dibatasi seluruhnya oleh mineral lain. Ini menandakan kalau pertumbuhannya itu diganggu oleh mineral yang lain. Atau dia terbentuknya itu terakhir. Jadi terbentuknya nggak sempurna. Itu untuk tekstur. Tekstur tadi apa? Hubungan antar butir kristalnya. Kemudian beralih ke struktur. Struktur, ini apa struktur? Rupa fisik batuan dalam skala yang lebih besar atau skala yang lebih luas. Gitu. Artinya apa? Dia kalau kita melihat tekstur itu secara dekat gitu. Biar kita tahu hubungannya antar kristalnya. Kalau struktur kita harus menjauh melihatnya secara skala luas. Gitu. Jadi hubungan antara batuan dengan batuan. Gitu. Itu untuk struktur. Nah, struktur di sini ada beberapa, ada vesikuler. Vesikuler itu ada apa ya? Rongga-rongga gas di situ. Terbentuk ketika gas itu keluar dari magma. Nanti dibagi menjadi pumisan dan skoriaan. Batuannya ini batuan pumis, ini skoria. Skoria. Yang batu apung yang mana? Yang batu apung yang mana? Yang pumis. Ini batu apung. Ya, ini batu apung. Kemudian ada amygdaloidal. Ini lubang-lubang gas gitu misal. Itu terisi oleh mineral lain, mineral sekunder. Bukan mineral primer yang dibawa oleh magma, enggak, tapi mineral sekunder. Dia tumbuh ketika batuannya udah terbentuk. Bisa mineral, bisa batuan. Nah, kemudian dia ada masif. Masif ini kompak, artinya dia nggak ada struktur, nggak ada kekar, nggak ada sesar, nggak ada vesikuler juga. Gitu. Jadi dia masif. Gitu. Kemudian ada pilolava. Pilolava ini apa? Lava bantal sebutannya. Jadi ini bisa terbentuk ketika magma itu membeku di dalam tubuh air. Jadi dia akan membentuknya itu seperti bantal. Gitu. Kemudian ada kekar tiang. Jadi kekar tiang di sini terbentuk menyerupai kolom-kolom. Jadi rekahan-rekahan kolom-kolom akibat pendinginan. Jadi pendinginannya itu akan tegak lurus sama si kolomnya. Misal di sini ya. Ini yang kekar tiang. Yang ini misal A, B, C. Yang C. Ini arah pendinginannya berarti mana? Dari dua arah dia. Dari bawah di sini sama yang atas. Jadi dia tegak lurus sama si kolomnya. Mungkin teman-teman pernah lihat ya kekar tiang. Kekar tiang itu sebutannya columnar joint. Tapi kok biasanya di laut, Pak? Gimana? Bisa kayak di laut-laut. Bisa di laut-laut. Bisa. Nih, tak cariin gambarnya. Nah, kelihatan bagus ya? Terlihat? Nah, ini itu bentuk gara-gara apa sih, Pak? Jadi dia pendinginannya dua arah. Pendinginannya dua arah. Gitu. Umumnya kan dia kalau lava kan pendinginannya dari satu arah gitu. Entah atas, entah samping aja atau bawah aja gitu. Kalau ini pendinginannya dua arah. Misal dia ada seal atau dike gitu ya. Dia itu kan apa ya dia nyelip gitu di suatu batuan. Nah, batuan sampingnya kan lebih dingin.
otomatis dia akan ada dua arah gitu pendinginannya. Nah, sehingga akan nanti nyebabin kayak gini, columnar joint atau tekar tiang. Ini lava, Pak. Apa Gimana? alami? Alami, ini alami semua. Nggak dibentuk, nggak dibuat-buat manusia, nggak. Ini alami, secara alami, terbentuk oleh alam kayak gini. Gitu. Di Indonesia pun juga sebenarnya ada. Nah, ini hanya terbentuk di mana? Di batuan beku. Ya. Bagus ya. Ini kalau manusia buat kayak gini kayak kurang kerjaan kayaknya. Ya. Nah, ini ada di NTB ini kayak gini. Mungkin kalau teman-teman pengen main ke sana bisa. Nah, ini kayak gini. Oke. Next ya. Tadi apa lagi? Ini sudah ada gambarnya ya sebenarnya ya. Ini cuma tambahan aja. A di sini yang skoria, dia vesikuler tapi dia berat gitu. Umumnya dia tersusun oleh mineral yang basah atau mefik. Jadi kalau dia ditenggelamin ke air gitu dia akan tenggelam. Sedangkan kalau yang B ini skoria, ini pumice atau batu apung. Dia akan mengambang di atas permukaan air. Kemudian yang D ini apa? Strukturnya ini gelasan, besi. Dia obsidian ya. Dia obsidian. Kemudian yang E ini amigdaloidal. Jadi dia terisi, rongga-rongganya ini terisi oleh mineral-mineral seperti itu. Kemudian yang F ini ada sebutannya pegmatit gitu ya. Jadi pegmatit di sini mineralnya, kristalnya itu sangat besar. Sangat besar. Ini bisa dilihat ya. Ini kaki manusia, ada satu mineral aja itu ukurannya segini. Ya, ukurannya segini. Sebesar itu. Itu pegmatit. Mencerminkan apa berarti? Dia pendinginannya sangat lama banget. Sehingga dia ada waktu untuk membentuk si mineral ini sampai sebesar ini. Gitu. Oke, next. Ada yang ditanya nggak sampai sini? Kita udah belajar beberapa istilah tadi ya. Apa aja? Grafaneritik, grafanitik, ada euhedral, subhedral, anhedral, euhedral, dan lain-lain. Ada porfiritik, ada reaksi Bowen, apa lagi? Struktur ada vesikuler, skoria, dan pumice, vesikuler, lava bantal, apa lagi? Gelasan. Ada istilah-istilahnya yang kurang paham? Ada yang kurang paham nggak? Ada istilah-istilah ini. Dapat diterima? Oh, Pak. Dapat ya? Oke. Oke, next. Kita langsung ke latihan soalnya aja apa ya? Nggak apa kali ya? Klasifikasi.
Coba kita lihat soal-soal tahun kemarin mungkin. Dijawab berurutan ya. Jadi ini saya ambil dari soal tahun-tahun sebelumnya. Tapi karena tahun 2021 sama 2022 itu online, nggak ada ininya ya. Ini nggak tahu soalnya. Nih, petrologi yang batuan beku. Oke, next. Kita urutin dari siapa yang mau jawab? Irsal dulu. Irsal Arifin. Nomor 1. Ini baru didapat ini tadi ya. Tekstur batuan beku terbagi menjadi 2, yaitu memiliki ukuran kristal yang seragam dan tidak seragam. Nah, granit itu yang tekstur yang mana? Coba, seragam apa enggak yang granit? Seragam bukan? Apa? Seragam? Apa enggak seragam? Seragam. Seragam. Granit dia seragam. Granit dia seragam. Next, kalau kita udah tahu seragam atau enggak, kalau kita udah tahu dia seragam, berarti dia equigranular atau inequigranular? Equigranular. Equigranular. Ada berapa pilihan nih? Ada 3 ya. Berarti inequi ini yang salah. Inequi ini salah. Oke, next. Seragamnya granit itu ukurannya besar atau kecil? Kasar atau halus? Kasar atau halus granit? Kasar. Kasar ya, kasar. Coba yang teman-teman kalau agak bingung, search aja di Google misal. Granit gitu. Nanti kebayang tuh gambarnya. Oh, kristalnya besar-besar. Ukurannya hampir sama, besar semua. Gitu. Jadi dia kasar. Berarti kasar apa sebutannya kalau kasar? Faneritik atau vanetik? Faneritik. Faneritik. Ya, faneritik. Berarti jawabannya yang mana? Yang equigranular, yang faneritik. Berarti ini karena ini faneritik dia salah. Ya, jadi jawabannya apa? Yang E. Gitu. Granular. Ya. Oke, next. Nomor 2. Ini yang nomor 2, enggak apa, dibaca dulu. Nanti kita sambungin ke langsung materi. Soalnya kalau materi semua kayaknya bosen ya. Fatih, dibaca dulu nggak apa. Berdasarkan kandungan SiO2-nya, batuan beku dibedakan menjadi beberapa macam batuan beku. Disebut sebagai batuan beku ultra basa apabila apa? Semakin banyak SiO-nya, itu dia asam atau basa? Apa? Kalau semakin banyak SiO2-nya, semakin asam atau semakin basa? Basa. Semakin basa. Kenapa gitu? Karena suhunya. Karena suhunya. Oke. Nah, sebenarnya kebalik. Jadi semakin sedikit SiO2-nya, itu dia semakin basa. Semakin banyak, semakin asam. Gitu. Jadi bisa dilihat tadi di rumus di reaksi Bowen juga. Di situ sebenarnya
paling banyak, misal nih di sini, bisa dilihat. Kalau olefin, ya, SEO-nya itu masih kecampur loh sama Mg sama Fe kayak gitu ya kan. Semakin ke bawah, SEO-nya itu semakin banyak. Kayak kuarsa aja, SEO semua, ya, SEO2, dia nggak ada rumus kimia yang lain. Jadi artinya apa? Semakin ke bawah dia dari reaksi bawaan ini, SEO2-nya semakin tinggi, silikatnya semakin tinggi, gitu. Makanya kenapa bisa disebut Felsik? Ya karena SEO-nya tinggi. Mafic, ultramafic ya karena SEO-nya sangat rendah. Gitu. Kenapa bisa gitu?